Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di video kali ini. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara kita menggunakan rumus AND dan juga rumus OR. Kemudian rumus AND ini kita akan kombinasikan dengan rumus IF untuk mengisi kolom keterangan yang ada di sini, dan juga rumus OR ini kita akan kombinasikan dengan rumus IF dan nantinya kita akan isi di keterangan yang ada di sini. Nah, di sini kita akan bahas dulu terlebih dahulu untuk rumus AND. Nah, kita ketik rumusnya sama dengan AND buka kurung. Perhatikan di sini untuk penuhan rumusnya di sini logika 1. Nah, untuk logika satunya kita klik di sel yang akan kita uji pernyataannya, yaitu di sel yang berisi penjualan dari minggu pertama. Kita klik di sini sesuai dengan keterangan yang ada di sini di atas 1 juta. Nah, kita ketik lebih besar 1 juta, titik koma lagi. Nah, perhatikan lagi untuk penuhan rumusnya di sini logika 2, artinya di sel kedua yang akan kita uji pernyataannya. Nah, kita klik di sel yang berisi penjualan dari minggu kedua. Kita klik di sini. Kita ketik lagi lebih besar 1 juta sesuai dengan keterangannya. Setelah itu, kita bisa titik koma lagi bila kita ingin menguji lagi pernyataan pada sel yang lain. Nah, di sini karena kita ingin menguji di dua sel ini saja atau menguji pernyataan dari kedua sel ini. Nah, kita hapus titik komanya, kita tutup kurung, lalu kita tekan enter. Nah, di sini kita akan copy rumusnya ke bawah, kita klik kembali di sini, lalu kita double klik di kotak kecil yang ada di sini. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini mengapa menghasilkan nilai false di sini, karena di sini untuk minggu pertamanya di sini 1.100.000 atau lebih dari 1 juta, dan untuk di minggu keduanya di sini hanya 500.000 sehingga menghasilkan nilai false. Begitu juga sebaliknya di minggu pertama di sini hanya 900 atau kurang dari 1 juta, dan juga di minggu kedua ini lebih dari 1 juta. Tetap di sini menghasilkan nilai false. Nah, contohnya di sini 1.500.000 lebih dari 1 juta, dan juga di penjualan minggu kedua di sini 1.250.000 atau lebih dari 1 juta, di sini nilainya menghasilkan nilai true atau benar. Jadi rumus ini dia akan menguji pernyataan dari kedua sel ini. Jadi di kedua sel ini nilainya itu harus sama atau di atas 1 juta sesuai dengan keterangannya, baru bisa menghasilkan nilai true atau benar. Jika salah satu dari kedua sel ini nilainya itu tidak sama atau kurang dari 1 juta sesuai dengan keterangannya atau sesuai dengan logika yang tadi kita masukkan pada rumusnya, maka akan menghasilkan nilai false seperti ini. Jadi dengan rumus ini kita memastikan antara minggu pertama dan juga minggu keduanya itu lebih dari 1 juta, baru bisa menghasilkan nilai true. Jika salah satu sel ini ada yang kurang dari 1 juta, maka akan menghasilkan nilai false atau salah. Nah, selanjutnya rumus ini kita akan kombinasikan dengan rumus if untuk mengisi kolom keterangan yang ada di sini. Nah, kolom keterangan ini sesuai dengan keterangan yang ada di sini. Lulus jika penjualan minggu pertama dan kedua di atas 1 juta. Nah, di sini kita jangan memberikan keterangan secara manual. Kita klik di sini, kita masukkan rumusnya sama dengan if buka kurung. Perhatikan penuhan rumusnya di sini, logical test atau sel yang akan kita uji pernyataannya. Nah, di sini karena kita ingin menguji pernyataan pada penjualan minggu pertama dan kedua, kita masukkan rumus N buka kurung. Seperti tadi kita klik di penjualan pertama di selnya lebih besar 1 juta sesuai dengan keterangannya, titik koma lagi. Nah, kita klik lagi di sel yang kedua atau penjualan keduanya, kita ketik lebih besar 1 juta, tutup kurung, titik koma lagi, lalu kita masukkan di sini. Perhatikan lagi untuk penuhan rumusnya di sini value if true, artinya jika logika yang kita masukkan ini sesuai maka akan menghasilkan nilai apa. Artinya jika nilainya pada kedua sel yang akan kita uji ini nilainya itu lebih dari 1 juta, maka akan menghasilkan keterangan lulus. Nah, kita masukkan terlebih dahulu tanda petik 2, lalu kita ketik lulus, tanda petik 2 lagi, titik koma lagi untuk kita lanjutkan. Perhatikan lagi di sini untuk penuhan rumusnya value if false, artinya jika logika yang kita masukkan ini tidak sesuai, maka akan menghasilkan nilai apa. Artinya jika di antara kedua sel ini salah satunya itu nilainya ada yang kurang dari 1 juta, maka akan menghasilkan keterangan tidak lulus. Kita ketik tanda petik 2, tidak lulus, tanda petik 2 lagi, tutup kurung, lalu kita tekan enter. Nah, kita akan copy rumusnya dulu ke bawah, kita klik kembali di sini, kita double klik di kotak kecilnya di sini. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan di sini menghasilkan tidak lulus karena salah satu dari
kedua sel ini ada yang kurang dari 1 juta, yaitu di minggu keduanya di sini hanya 500.000. Begitu juga sebaliknya di sini tidak lulus karena salah satu dari kedua sel ini ada yang kurang dari 1 juta, yaitu di sini di minggu pertama yaitu hanya 900.000. Nah, di sini mengapa lulus? Karena di minggu pertama dan juga minggu kedua ini untuk penjualannya itu lebih dari 1 juta sehingga menghasilkan keterangan lulus di sini. Misalnya di sini saya ganti di 1.250.000 saya ganti menjadi 1 juta. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini menghasilkan keterangan tidak lulus karena sesuai dengan logika yang kita masukkan pada rumusnya yaitu lebih dari 1 juta. Artinya untuk penjualan yang lebih dari 1 juta. Jika ada penjualan yang kurang dari 1 juta atau sama dengan 1 juta, maka akan menghasilkan keterangan tidak lulus. Jadi walaupun di minggu pertamanya itu lebih dari 1 juta, tetapi di minggu keduanya itu hanya 1 juta, maka akan menghasilkan tidak lulus. Jadi kedua dari sel ini untuk penjualannya itu harus lebih dari 1 juta. Baru di sini keterangannya akan menghasilkan keterangan lulus. Oke, jadi teman-teman bisa mengerti fungsi dari rumus N dan juga rumus if ini jika kita kombinasikan dengan rumus N. Nah, kita akan lanjut untuk tabel yang ada di bawah, yaitu kita akan bahas rumus OR. Kita klik di sini, kita masukkan rumusnya sama dengan OR, buka kurung. Nah, seperti tadi, kita klik di sel pertama yang akan kita uji pernyataannya, yaitu di minggu pertama untuk penjualannya. Sesuai dengan keterangannya di sini, di atas 1 juta, maka kita ketik lebih dari 1 juta. Titik koma, kita klik lagi sel kedua yang akan kita uji pernyataannya. Kita klik di penjualan kedua atau di penjualan minggu kedua, kita ketik lebih besar 1 juta. Tutup kurung, lalu kita tekan enter. Nah, di sini kita akan copy dulu rumusnya ke bawah, kita klik kembali di sini, lalu kita double klik di kotak kecilnya di sini. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini menghasilkan nilai true karena salah satu dari kedua sel ini ada yang nilainya itu lebih dari 1 juta, yaitu di minggu pertama. Jadi walaupun di minggu kedua ini hanya 500.000 atau kurang dari 1 juta, tetapi di salah satu selnya atau di minggu pertama ini lebih dari 1 juta, maka akan menghasilkan nilai true. Berbeda dengan rumus N tadi, bila salah satunya ini ada yang kurang dari 1 juta, maka akan menghasilkan nilai false. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan lagi, di sini sebaliknya, di sini hanya 900.000 atau kurang dari 1 juta, tetapi di minggu keduanya itu lebih dari 1 juta. Di sini menghasilkan nilai true karena salah satu selnya itu lebih dari 1 juta. Begitu juga di sini nilainya lebih dari 1 juta. Di minggu keduanya juga lebih dari 1 juta menghasilkan nilai true, dan di sini menghasilkan nilai false karena kedua selnya ini kurang dari 1 juta. Setelah teman-teman memahami rumus OR ini, kita akan kombinasikan dengan rumus if untuk mengisi kolom keterangan yang ada di sini. Kita masukkan sama dengan if, buka kurung. Perhatikan untuk panduan rumusnya di sini logical test atau sel yang akan kita uji pernyataannya. Nah, karena di sini kita akan menguji pernyataan pada penjualan pertama dan penjualan kedua, dan kita akan pastikan salah satu selnya itu lebih dari 1 juta, maka akan menghasilkan keterangan lulus. Maka kita gunakan rumus OR, buka kurung. Nah, kita klik di sel pertama yang akan kita uji pernyataannya, yaitu di penjualan minggu pertama. Kita ketik lagi lebih besar 1 juta sesuai dengan keterangan yang ada di sini. Titik koma lagi, kita klik lagi di sel kedua atau penjualan minggu kedua. Lebih besar 1 juta. Titik koma lagi bila ada pernyataan lagi yang akan teman-teman uji di sel yang lain lagi. Nah, di sini karena hanya 2 sel saja yang akan kita uji pernyataannya, kita hapus titik komanya, tutup kurung. Titik koma lagi untuk kita lanjutkan di sini. Untuk panduan rumusnya value if true, artinya jika logika yang kita masukkan ini sesuai, maka akan menghasilkan apa? Artinya di salah satu sel ini ada yang lebih dari 1 juta, maka akan menghasilkan keterangan lulus. Kita ketik tanda petik 2, kita ketik lulus, tanda petik 2 lagi, titik koma. Nah, perhatikan lagi untuk panduan rumusnya di sini. Value if false, artinya jika logika yang kita masukkan ini salah atau tidak sesuai, maka akan menghasilkan apa? Artinya jika kedua sel ini kurang dari 1 juta, maka akan menghasilkan keterangan tidak lulus. Nah, kita ketik tanda petik 2 terlebih dahulu, tidak lulus. Tanda petik 2 lagi,
tutup kurung, lalu kita tekan enter. Nah, di sini kita akan copy rumusnya ke bawah, kita klik kembali di sini, lalu kita double klik di kotak kecilnya di sini. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan di sini menghasilkan keterangan lulus karena salah satu sel ini ada yang nilainya itu lebih dari 1 juta, yaitu di penjualan minggu ke pertama. Begitu juga dengan keterangan yang ada di baris di bawahnya di sini menghasilkan keterangan lulus karena untuk kedua sel ini salah satunya ada yang lebih dari 1 juta, yaitu di penjualan minggu kedua. Di sini juga penjualan pertama dan juga penjualan minggu kedua itu untuk nilainya lebih dari 1 juta, keterangannya di sini lulus dan di sini tidak lulus karena untuk di minggu pertama dan juga minggu kedua ini itu untuk penjualannya kurang dari 1 juta, sehingga keterangannya di sini menghasilkan keterangan tidak lulus. Oke, jadi itu adalah penjelasan dari rumus AND dan juga OR, dan juga penjelasan jika kita kombinasikan rumus AND ini dengan rumus if, begitu juga rumus OR ini dengan rumus if. Jadi di sini saya akan jelaskan kembali rumus AND ini kita gunakan untuk kita memastikan kedua sel ini nilainya itu sama atau lebih dari 1 juta sesuai dengan keterangan yang ada di sini, sehingga menghasilkan nilai true. Nah, di sini menghasilkan nilai false karena salah satu selnya ini ada yang kurang dari 1 juta sehingga menghasilkan nilai false. Dan jika kita kombinasikan dengan rumus if, maka akan menghasilkan keterangan tidak lulus. Begitu juga dengan rumus OR ini. Nah, fungsinya di sini untuk kita memastikan antara kedua sel ini salah satunya itu ada yang lebih dari 1 juta sehingga menghasilkan nilai true atau benar. Dan bila kita kombinasikan dengan rumus if, maka keterangannya di sini akan menghasilkan keterangan lulus. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Bila teman-teman ingin mendownload file latihan ini juga bisa teman-teman download melalui link yang ada pada deskripsi dari video ini. Bila ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar, dan bila teman-teman suka dengan video ini bisa klik tombol like dan juga tombol subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan update video terbaru dari channel ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton, kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.